minggu yang lalu kita terhalang oleh adanya libur ya. Iya, Libur Bu. tanggal 17. Iya, Bu. Nah, harusnya kita masuk kuliah, tapi dikarenakan tanggalnya merah, jadi kita nggak bisa masuk materi. Nah, harusnya pada tanggal 17 itu kita ketemu masuk materi CPOTB. Nah, untuk materi CPOTB nanti itu saya akan share di GC terkait CPOTB dan apa yang harus kalian lakukan. Nah, di sini juga link GC-nya nanti menyusul, saya akan share di grup, jadi kalian bisa join dan apapun pengumuman maupun share materi nanti saya share-nya di GC ya. Apa-apanya. Oke. Kita mulai karena ini termasuk pertemuan ke-10 izin edar obat tradisional, sedangkan CPOTB masuknya ke pertemuan ke-9. Nah, izin edar ini menurut BPOM nomor 0005.123.3516 bahwa izin edar merupakan bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Jadi kalau misalnya ada bentuk produk berupa produk obat, kemudian tadi ya OT, kosmetik maupun suplemen disebarluaskan secara sembarang. Jadi kalau misalnya kita mau cari makanan nih ya, mencari makanan, terus dilihat nomor izin edarnya, berarti dia sudah melalui QC dan QA gitu. Nah, terkecuali kalau misalnya ada jajanan pasar, rata-rata kan jajanan-jajanan yang tanpa izin edar itu kita nggak tahu nih gimana nih komposisinya, apakah sudah misalnya nih ya yang harusnya memiliki komposisinya tidak boleh lebih dari 2%, ini ternyata lebih dari 2% gitu. Meskipun ini termasuk dalam obat tradisional ya, tetap ada standarnya. Makanya kenapa apapun bentuk produk itu diperlukan izin edar dari BPOM. Produk ini ya, produk obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, ataupun makanan itu sendiri. Nah, pengertian obat tradisional menurut BPOM yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik ataupun campuran dari bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Jadi obat tradisional itu bisa berbahan dari hewan, mineral, kemudian galenik ataupun campuran dari keseluruhan itu, dan juga bisa digunakan sebagai pengobatan. Namun penggunaannya masih didasari atas pengalaman atau secara turun-temurun. Nah, untuk jenis usaha obat tradisional itu sendiri dibagi menjadi dua, ada yang diperlukan izin edar obat dan juga ada yang tidak memerlukan izin edar obat. Untuk yang memerlukan izin edar obat terdiri dari 4, ada industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, usaha kecil obat tradisional, dan usaha mikro obat tradisional. Sedangkan yang tidak memerlukan izin edar obat itu ada usaha jamu racikan atau jamu gendong. Nah, jadi kalau misalnya ada usaha jamu gendong ya, yang suka kita panggil ke rumah, yang sering disebut ayu jamu kali ya, nah itu tidak memerlukan izin edar obat, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa kan kalau misalnya untuk yang diperlukan izin edar kan dilihat ya bagaimana, apakah ada kandungan logam atau tidak, mungkin ada tapi ada batas ambangnya. Nah, untuk jamu racikan dan jamu gendong itu tidak bisa dilihat karena tidak memerlukan izin edar obat dan tidak diawasi oleh BPOM, sehingga penggunaan atau pembuatannya itu kita tidak bisa meyakinkan bahwa apakah konsentrasinya itu memang untuk menyembuhkan, misalnya ya, menyembuhkan pegal atau bisa menyembuhkan luka atau bisa
mengatasi, pokoknya berhasil sebagai pengobatan tertentu, tapi itu tidak bisa tidak bisa dikhususkan untuk penyakit apa, nah tidak bisa seperti itu. Tapi untuk izin edar obat, yang memerlukan izin edar obat ini kita bisa tahu berapa komposisinya, berapa yang digunakan, berapa ambang batas yang terdapat, misalnya logam nih, atau kadar air nih. Nah, itu bisa dilihat ya kalau misalnya ada izin edar obatnya. Izin edar ini, izin edar ini untuk obat tradisional diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, lalu diberikan kepada Kepala BPOM. Nah, pemberian izin edar dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tata laksana yang ditetapkan. Dan izin edar berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Jadi kalau misalnya udah 5 tahun nih, kita ingin memperpanjang produk kita, tapi tetap nanti QC QA-nya tetap dilihat dan dipantau oleh BPOM sehingga apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat nih, kita bisa atau industri tersebut nanti dicek lagi bagaimana nih pembuatannya, apakah sudah benar, apakah masih memenuhi yang dipersyaratkan oleh BPOM atau tidak. Obat tradisional yang tidak wajib daftar yaitu obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong, betul ya tadi ya. Dan juga Simplicia dan sediaan Galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional. Dan obat tradisional untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Itu adalah obat tradisional yang tidak wajib didaftarkan izin edarnya. Tapi untuk obat tradisional pada poin 1 dan 2 tidak wajib daftar, namun hendaknya dilakukan pengontrolan stabilitas untuk mengetahui kondisi penyimpanan yang direkomendasikan dan waktu kadaluarsanya. Kenapa? Karena kan obat tradisional ini ada, misalnya nih kita mau dibuat jamu misalnya ya, dia kan biasanya lama-kelamaan serbuk bisa menyerap air dalam udara sehingga menyebabkan jamu tersebut mudah jamuran, mudah terkena bakteri. Nah, untuk menghindari itu semua maka diperlukan pengontrolan stabilitas ya, dan ditentukan waktu kadaluarsanya. Aspek persyaratan registrasi obat tradisional itu diatur oleh Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2004 mengenai keamanan, yaitu BB yang dilarang digunakan, tidak boleh mengandung BKO, lalu pemeriksaan toksisitas atau data ilmiah yang jika dibutuhkan, lalu ada kemanfaatan, itu kadar bahan yang berkhasiat, berapa kadar, misalnya nih untuk jahe, berapa sih konsentrasi agar si jahe tersebut berkhasiat sebagai misalnya mengatasi kembung perut misalnya seperti itu. Lalu ada evaluasi berbasis empiris, uji praklinik, uji klinik untuk menentukan klaim umum dan medium tinggi, mutu dan juga pelabelan. Nanti kita, nah di sini kan ada pembahasan mengenai CPOTB ya. Di pertemuan sebelumnya nanti kalian bisa cari mengenai materi CPOTB. Nah, ini adalah kode registrasi obat tradisional. Jadi kode registrasi ini terdiri dari 2 huruf dan 9 angka. Di mana huruf ini menggambarkan bahwa registrasi untuk produk obat, diantaranya ada TR untuk obat tradisional dalam negeri, TI untuk obat tradisional impor, TL obat tradisional lisensi. Misalnya nih, ini obat tradisional ternyata produk Indonesia, berarti di sininya TR. Nah, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya nanti kita bisa dibahas di sini ya. Nah, kalau misalnya ini obat tradisional yang diekspor dari luar negeri, itu berarti masukkan POM TR ya. Kalau misalnya ini termasuk fitofarmaka, POM FF, dan untuk herbal terstandar POM HT. Nah, untuk 9 angka dikitnya apa saja nih yang dimasukkan? Dikit 1 dan kedua, yang ini dan yang ini, itu menunjukkan tahun mulai didaftarkannya ke BPOM ya.
Misalnya sekarang tahun 2022, berarti di sini 22 gitu, 22 gitu. Nah, digit ketiga ini menunjukkan pabrik mana atau perusahaan mana yang akan perusahaan dari mana nih ini tuh gitu yang dilaporkan ke BPOM, misalnya pabrik farmasika, pabrik jamu, atau perusahaan jamu. Nah, untuk digit keempat itu menunjukkan bentuk sediaan, apakah bentuk sediaannya berupa cairan atau krim ya, atau dalam bentuk serbuk gitu. Nanti di sini bisa misalnya nih bentuknya tadi granul misalnya, berarti di digit keempat isinya nomor 4. Untuk digit kelima, 6, 7, dan 8 ini menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar. Nanti ini biasanya 5, 6, 7, 8 itu dikasih atau diberikan dari kepala BPOM-nya, dari BPOM-nya tersendiri gitu. Jadi dia termasuk nomor urut berapa nih jenis produknya. Oke. Nah, untuk digit ke-9 ini menunjukkan jenis atau macam kemasan. Misalnya dalam kemasan membentuk pakai botolnya botol 15 ml, 30 ml, atau 45 ml. Sebenarnya ini masih banyak ya, hanya secara garis besar biasanya yang digunakan itu 15 ml, 30 atau 45 ml. Nah, untuk penomoran obat tradisional ya, misalnya nih katanya registrasinya TR 1113000203, artinya TR menunjukkan obat tradisional lokal atau dalam negeri ya tadi, di mana 11 ini menunjukkan bahwa produk tersebut didaftarkan pada tahun 2011. Ini angka 1 di digit ketiga itu menunjukkan obat dibuat oleh perusahaan farmasi. Digit keempat nomor 3 menunjukkan obat tersebut dalam bentuk kapsul. 002 ini nomor urut pada saat daftar, dan angka 3 ini menunjukkan obat memiliki kemasan 45 ml. Nah, ini adalah herbal yang dilarang digunakan ya. Ada salah satu contohnya lantana camara dalam bentuk daun misalnya, ini tidak boleh digunakan. Jadi kalau misalnya ada suatu produk yang mengandung salah satunya adalah herbal yang ada di daftar ini, terus ternyata ada di komposisi, itu berarti berarti dia itu tidak melakukan izin edar gitu. Dia misalnya ada izin edarnya ya dari BPOM, tapi ternyata ada herbal yang dia cantumkan di komposisi misalnya. Karena itu dilarang gitu untuk digunakan. Angkatan 11, 20. Itu siapa ya yang nggak di unmute ya? Yang nggak di mute ya? Karena soalnya kenapa kan kemarin aja yang pas ada kita bakal duit. Oke, lanjut ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa izin edar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah adanya fiktif gitu, bahwa izin edar yang digunakannya fiktif. Jadi dan ini sebenarnya izin edar obat tradisional itu bisa dicek di websitenya BPOM. Kalau misalnya memang benar adanya dan dilakukannya izin edar, itu akan tercantum di BPOM, di websitenya BPOM. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada, tapi dia mencantumkan izin edar, itu tidak di perusahaan tersebut melakukan penyelewengan ya, adanya izin edar fiktif. Ini ada tugas kelompok yang perlu kalian lakukan. Jadi nanti PJ tiap kelas membuat 4 kelompok ya, di mana tiap kelompoknya itu melakukan proses presentasi. Untuk kelompok pertama melakukan materinya tentang bahan alam farmasi sebagai suplemen makanan. Yang kelompok yang kedua bahan alam farmasi sebagai kosmetik, yang ketiga BAF sebagai pewarna, dan yang keempat ada BAF sebagai pengawet. Nah, nanti untuk pematerinya itu diacak secara random, jadi itu sesuai keinginan saya. Misalnya di kelompok 1, misalnya ada nama Nisa Nur Fauziah misalnya. Nah, saya pengen pematerinya Nisa, padahal Nisa misalnya nggak siap nih sebagai pemain, ya mau nggak mau itu Nisa harus bisa sebagai pemateri gitu ya. Jadi nanti di random aja atau diacak sesuai dengan yang saya pilih. Itu bisa pematerinya bisa 1, bisa 2 ya. Nanti saya juga tunjuk misalnya moderatornya kamu, pematerinya kamu misalnya.
Dan ini dilakukan secara offline ya. Jadi untuk Rabu tanggal 8 Juni, harusnya Senin ya, nanti saya ganti ya tanggalnya ya. Jadi Rabu itu tanggal berapa? Senin itu tanggal berapa? 30? Jadi mulainya tanggal 30 ya. Tanggal 30 Mei ya. Tanggal 30 Mei sudah mulai presentasi kelompok 1 di pertemuan ke-11. Enggak tanggal 30, bentar. Tanggal 6, maaf, tanggal 6 tanggal 6 Juni itu harus sudah mulai presentasi kelompok, gitu, kelompok 1. Dan terakhir pengumpulan PowerPoint itu di tanggal 30 ya. Di tanggal 30 Mei semua kelompok harus mengumpulkan PPT-nya di tanggal 30 Mei. Oke? Paham sampai sini? Dan jangan lupa PJ kalau misalnya sudah disebarluaskan, sudah dibagikan kelompoknya, ya, tolong diinfokan ke saya di